Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A akan membahas materi tentang karbohidrat yang beranggotakan Agisna dengan NPM 023, Andin Putri Nur dengan NPM 028, Jasmine Ratna Nanti dengan NPM 010, Reisha Taskia dengan NPM 016, Sania NPM 020. Pertama, kita akan membahas pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat banyak berasal dari tumbuhan dan binatang. Pada tumbuhan, sintesis karbon dioksida plus H2O akan menghasilkan amilum atau pati, atau selulosa melalui proses fotosintesis. Pati adalah polimer glukosa monomer yang dihubungkan oleh rantai mirip maltosa seperti amilosa dan amilopektin. Amilosa dapat memberikan warna biru sedangkan amilopektin memberikan warna merah keunguan bila dilarutkan dalam yodium. Makanan sehari-hari banyak terdapat sumber karbohidrat seperti nasi atau beras, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, jagung, kentang, dan buah-buahan. Rumus molekul utama dari karbohidrat yaitu CnH2O atau CH2ON. Yang kedua ada fungsi karbohidrat. Fungsi yang pertama itu sumber energi. Menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia karena harganya relatif terjangkau dan mudah diperoleh. Setiap gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat di dalam tubuh terdapat di dalam darah sebagai glukosa, hati, dan jaringan otot sebagai glikogen. Dan sisanya diubah menjadi lemak dan disimpan sebagai energi yang jumlahnya di jaringan adipose. Yang kedua itu pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat berfungsi untuk membuat makanan terasa manis, terutama monosakarida dan disakarida. Yang ketiga itu penghemat protein. Jika kebutuhan karbohidrat diet tidak mencukupi, protein digunakan sebagai cadangan makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan mengatasi fungsi utamanya sebagai pembangun. Begitu pula sebaliknya. Next. Selanjutnya itu pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna, yang dapat menghasilkan keton. Tentunya berbahaya. Selanjutnya membantu pengeluaran feses. Karbohidrat dapat membantu buang air besar dengan mengatur gerak peristaltik khusus yang diperoleh dari selulosa terkandung dalam bahan mentah. Yang mengatur gerak peristaltik khusus serat makanan dapat membantu dalam pencegahan obesitas, kanker, usus besar, diabetes, dan penyakit jantung koroner yang berhubungan dengan kolesterol tinggi. Laktosa dalam susu dapat meningkatkan penyerapan kalsium. Keberadaannya yang bertahan lebih lama di saluran cerna menawarkan keuntungan karena menyebabkan tumbuhnya bakteri baik. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama ada karbohidrat sederhana. Jenis dari karbohidrat sederhana yaitu monosakarida yang terdapat 3 jenis, yaitu glukosa, dinamakan juga gula anggur. Terdapat luas di dalam jumlah sedikit, yaitu dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon. Lalu yang kedua ada fruktosa, dinamakan gula buah. Terdapat dalam madu bersama glukosa, dalam buah, nektar bunga, dan juga di dalam sayur. Lalu yang ketiga ada galaktosa, terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Lalu yang kedua dari jenis karbohidrat sederhana yaitu disakarida. Disakarida juga ada jenisnya sukrosa, dinamakan gula tebu atau gula bit. Gula pasir terdiri dari 99% sukrosa. Sukrosa juga terdapat dalam buah, sayuran, dan madu.
Bila dihidrolisis atau dicernakan, sukrosa pecah menjadi 1 unit glukosa dan fruktosa. Lalu yang kedua ada maltose. Gula malt tidak terdapat di alam bebas, terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Selanjutnya, ada laktosa atau gula susu. Hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Banyak orang yang tidak tahan terhadap susu sapi karena kekurangan enzim laktase yang dibentuk di dalam dinding usus dan diperlukan untuk pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kekurangan dari laktase ini menyebabkan ketidaktahanan terhadap laktosa. Laktosa yang tidak dicerna tidak dapat diserap dan tetap tinggal dalam saluran pencernaan. Hal ini mempengaruhi jenis mikroorganisme yang tumbuh, yang menyebabkan gejala kembung, kejang perut, dan diare. Ketidaktahanan terhadap laktosa lebih banyak terjadi pada orang tua. Lalu yang ketiga ada oligosakarida, terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Sebetulnya disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena perannya dalam ilmu gizi sangat penting, maka dibahas secara terpisah. Selanjutnya yaitu karbohidrat kompleks. Yang pertama polisakarida. Pati merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, terutama dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Beras, jagung, dan gandum mengandung 70-80% pati. Kacang-kacangan kering seperti kacang kedelai, kacang merah, dan kacang hijau mengandung 30-60% pati. Sedangkan ubi, talas, kentang, dan singkong mengandung 20-30 pati. Proses pemasakan pati di samping menyebabkan pembentukan gel juga akan melunakkan dan memecahkan sel, sehingga memudahkan pencernaannya. Dalam proses pencernaan, semua bentuk pati dihidrolisis menjadi glukosa. Pada tahap pertengahan akan dihasilkan deksin dan maltose. Selanjutnya yaitu dextrin, merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial mati. Glikogen dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, yang terutama terdapat di dalam hati dan otot. 2/3 bagian dari glikogen disimpan di dalam otot dan selebihnya dalam hati. Glikogen dalam otot hanya dapat digunakan untuk keperluan energi di dalam otot tersebut, sedangkan glikogen dalam hati dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan semua sel tubuh. Selanjutnya itu polisakarida non-pati atau serat. Mendapatkan perhatian karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sania. Izin melanjutkan. Selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme yang pertama A. Pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dipecah di dalam mulut dengan bantuan enzim aminase. Di dalam lambung tidak terjadi pencernaan. Proses selanjutnya berlangsung di usus halus, di mana karbohidrat dipecah dengan bantuan enzim maltase, sukrosa, dan laktase. Produk akhir dari pencernaan karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Residu karbohidrat yang tidak dicerna melewati usus besar makanan pokok manusia di muka bumi ini sebagian besar terdiri dari karbohidrat, misalnya nasi, jagung, umbi-umbian, mie, roti, sagu. Selanjutnya ada penyimpanan gluktosa. Salah satu fungsi hati adalah menyimpan dan mengeluarkan glukosa sesuai kebutuhan dalam bentuk glikogen. Hati mengubah sebagian glukosa dan mengeluarkan aliran darah. Glukosa dibawa darah ke otak, sistem saraf, jantung, dan organ tubuh lainnya. Kelebihan karbohidrat di dalam tubuh juga dapat diubah menjadi lemak. Perubahan ini terjadi di dalam hati. Lemak ini kemudian dibawa ke sel-sel lemak yang dapat menyimpan lemak dalam jumlah tidak terbatas. Selanjutnya ada penggunaan glukosa untuk energi. Bila glukosa memasuki sel, enzim-enzim akan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang pada akhirnya akan menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. Bagian-bagian kecil ini dapat pula disusun kembali menjadi lemak.
Lalu ada kriteria karbohidrat. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan dan minuman memiliki kriteria sebelum dinyatakan kurang atau cukup. Berikut ini kriteria karbohidrat berdasarkan penelitian sebelumnya. 1 kurang, yaitu 55%, lalu baik 56% sampai 69%, dan lebih 70%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi karbohidrat. Yang pertama adalah umur panen. Umur panen sangat berpengaruh terhadap kandungan karbohidrat. Karena semakin muda umur panen, maka semakin rendah juga kandungan yang terdapat pada suatu tanaman. Yang kedua adalah penyimpanan. Lama penyimpanan juga sangat berpengaruh terhadap kandungan karbohidrat. Semakin lama masa penyimpanan, maka karbohidrat yang terkandung juga semakin rendah. Hal ini dikarenakan adanya perombakan karbohidrat dari pati menjadi gula-gula sederhana. Selanjutnya adalah pemanasan. Proses ini dapat mengakibatkan molekul pati menjadi rusak. Suhu dalam proses pemanasan juga sangat berpengaruh. Apabila suhu semakin tinggi, maka pati akan berubah menjadi pati yang tergelatinasi. Selanjutnya adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat terdiri dari 1. Padi-padian atau serealia, kedua adalah umbi-umbian, ketiga kacang-kacangan kering, keempat adalah gula. Hasil olahan bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan lainnya. Sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Tabel di samping adalah tabel yang berisikan nilai karbohidrat dari berbagai jenis bahan makanan. Seperti contohnya, gula pasir memiliki nilai karbohidrat 94, bihun memiliki nilai karbohidrat 82, tempe memiliki nilai karbohidrat 12,7, dan tahu memiliki nilai karbohidrat 1,6. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.